Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai bab Al-Jumu'atu fil Masjidil Jami'. Al-Jumu'atu fil Masjidil Jami', Jumatan itu harus di Masjid Jami'. Ada faedah di sini ya, bahwa memaknai kalimat itu harus dikembalikan kepada asli dari yang mengucapkan atau yang menulis. Kalau hadis ya dimaknai seperti apa pemahaman Rasulullah yang Rasul ajarkan pada para sahabat. Nah itu, kalau seandainya kita artikan seperti yang ada pada kita, Jumatan itu harus di Masjid Jami', berarti kalau Masjid Jami' itu adalah nama, berarti nggak boleh Jumatan di Masjid Al-Ikhlas. Kan Jumatan harus di Masjid Jami'. Nah itu karena itu apa yang dimaksud dengan Masjid Jami'? Gitu. Kan banyak di sekitar kita Masjid Jami', apa kan gitu ya? Nah, kalau nggak di Masjid Jami' nggak boleh, berarti Masjid Al-Ikhlas nggak boleh Jumatan. Istilah Masjid Jami' di zaman Nabi SAW adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Maksudnya 5 waktu termasuk Jumatan di situ. Nah, terus ada lagi Masjidul Hayy. Masjidul Hayy itu masjid kampung. Masjid kampung. Nah, kampung di zaman Nabi rumah 10. Ada yang kurang dari 10, ada yang mungkin lebih sedikit dari 10. Itu satu kampung, dan itu dari kampung yang lain jauh. Nah, akhirnya buat masjid untuk kampung itu disebut dengan masjid kampung, Masjidul Hayy gitu ya. Kalau Jumatan ditinggal ke masjid yang besar, misalnya Masjid Kuba, apalagi Masjid Nabawi gitu ya. Nah, ditinggal ke sana, masjid kampung-kampung itu tidak dipakai Jumatan. Lah, Masjidul Hayy itu di zaman kita sekarang disebut dengan musola. Musola di zaman Nabi itu adalah tempat yang sengaja khusus utamanya dipakai untuk sholat, bukan masjid, tidak ada bangunannya. Bapak-bapak kalau umroh terus dibawa terus sekeliling Masjid Nabawi, kalau menghadap kiblat sebelah kanan itu nanti yang agak jauh, paling belakang agak jauh, tapi kalau kita dari arah belakangnya kiblat itu duluan tapi jauh, itu ada Masjid Ali. Habis itu ada Masjid Abu Bakar, tapi lebih mendekat, lebih ke arah kiblat. Kalau misalnya kiblatnya ke sana, kita dari belakang, nah itu Masjid Abu Bakar. Setelah itu lebih mendekat ke kiri, padahal Masjid Nabawi di sebelah kiri. Itu ada masjid yang diberi nama Masjid Ghamamah. Ya,
Masjidil Ghamamah itu dulu bukan masjid. Dulu itu namanya musola. Bangunannya apa? Tidak ada bangunannya. Di zaman itu kalau sholat istisqa nggak di Masjid Nabawi tapi keluar ke sana. Kalau sholat hari raya nggak di Masjid Nabawi tapi ke sana, kecuali kalau hujan. Kalau istisqa ya tidak hujan karena sholatnya sholat minta hujan. Tapi kalau hari raya, kalau sholat hari raya di lapangan situ, lapangan itu disebut dengan musola. Kalau hujan baru sholat di Masjid Nabawi. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi musola itu apa? Musola itu nggak ada bangunannya, tapi dipatok bahwa kalau ada kepentingan sholat yang tidak di masjid di situ. Dan ada lagi yang tidak jauh dari Masjidil Ghamamah, nggak jauh dari Masjid Nabawi, tapi sekarang nggak diceritakan di mana posisinya. Padahal Saqifah Bani Sa'idah, tempat-tempat pertemuan sejak zaman jahiliyah oleh orang-orang Madinah di zaman Nabi. Tatkala sudah hijrah juga tetap dijadikan tempat pertemuan. Saqifah Bani Sa'idah itu masih dijaga. Gitu. Jadi kalau kita umrohnya di akhir-akhir ini, sebelah kalau menghadap kiblat sebelah kanan masjid bangunan sudah dihilangkan. Maksudnya yang dulu ada museum-museum itu sudah dihilangkan. Nah sebelah kanan itu ada semacam kayak kebun tapi taman ya, taman tapi tidak terawat gitu. Nah itu semuanya menceritakan bahwa itu dulu adalah posisi Saqifah Bani Sa'idah. Apa itu? Tempat pertemuan-pertemuan para sahabat, bahkan sebelum Islam datang itu untuk tempat pertemuan. Dan ketika Rasulullah meninggal, orang-orang Ansor kumpul di situ. Akhirnya Abu Bakar, Umar datang ke situ. Terus akhirnya pertama kali Abu Bakar dibaiat di situ. Nah, itu diceritakan terus karena di sejarah posisi itu di sini, posisi ini akhirnya gitu. Nah, yang kita ambil pelajaran bahwa Masjidil Ghamamah itu dulu tidak ada bangunannya di zaman Nabi, tapi itu adalah tempat sholat. Kenapa kok disebut oleh pemerintah siapa gitu ya, itu dibangun masjid terus diberi nama Masjidil Ghamamah? Karena ada hadis bahwa ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sholat istisqa, belum selesai awan itu datang gelap susul menyusul seperti gunung, terus akhirnya hujan deras. Nah itu Ghamam itu artinya mendung gitu. Nah terus akhirnya dibangun masjid, diberi nama Masjid Ghamamah. Nah kita kembali ke pembeda bahwa sholat Jumat itu harus di masjid jami. Nah lalu bagaimana kalau aula dipakai sholat Jumat? Nah itu ya. Nah banyak di zaman modern ini gedung besar nggak punya masjid, terus salah satu dari ruangan besar itu dipakai sholat 5 waktu termasuk Jumatan. Bahkan itu kalau Isya atau subuh, nah itu mungkin cuma 3 orang 5 orang yang jaga gedung itu aja. Nah itu, tapi sholatnya yang di situ yang umum ya zuhur, asar, maghrib mulai berkurang karena sudah banyak yang pulang. Lah apa boleh Jumatan di situ? Banyak di zaman sekarang gitu, dipakai Jumatan. Dan tatkala ditanyakan kepada ulama itu membenarkan boleh, tapi juga ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Jadi Jumatan itu harus di masjid. Ada yang gitu, dan ada yang membolehkan apabila itu gampangnya digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk hal-hal, artinya dipinjam sebagai masjid lah, gampangnya begitu, maka boleh Jumatan di situ. Nah kita tahu, saya pernah taklim di beberapa kantor gitu ya, rutin dulu, misalnya di Perhutani gitu. Salah satu di gedung Perhutani di Genteng ya, ya. Nah itu salah satu ruangan itu digunakan untuk masjid, tapi itu kan bukan masjid, itu kan ruangan. Kalau seandainya kantornya pindah, itu kan nggak jadi masjid lagi ya.
Misalnya kantor perhutani pindah terus gedungnya dipakai apa, nggak jadi masjid itu. Nah jadi itu dipinjam untuk masjid. Apa boleh Jumatan di situ? Ditanyakan sama ulama, tapi banyak yang membolehkan. Kenapa? Karena tatkala itu sudah dipinjam sebagai masjid, maka hukumnya seperti masjid. Berarti tahiyatul masjid tidak boleh? Boleh. Yang membolehkan Jumatan berarti boleh tahiyatul masjid. Padahal pembahasan tahiyatul masjid itu misalnya begini, kita datang terus banyak kan masjid yang emperannya 2 meter, 3 meter keliling gitu ya. Apa boleh tahiyatul masjid di emperan? Tidak boleh. Tahiyatul masjid itu jika kalian masuk masjid. Nah itu. Nah terus asli makna tahiyah itu apa? Penghormatan. Nah penghormatan kepada, kalau kamu masuk masjid, maka Allah memerintahkan penghormatan kepada masjid Allah adalah dengan cara sholat kepada Allah SWT 2 rakaat. Jadi pemahamannya begitu. Terus hadis itu jelas idza dakhala ahadukumul masjidah. Nah jadi itu. Nah ya meskipun bisa saja hal-hal seperti ini itu ulama lain ada yang berpendapat. Kenapa? Karena kan tidak langsung rinci di zaman Nabi. Tapi di Masjid Nabawi ada ulama itu ditanya gitu ya. Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, kajiannya itu selalu banyak gitu ya, dan seminggu itu kalau nggak 3 kali 4 kali. Kalau iya jadi kalau tidak 3 kali 4 kali yang saya tahu itu. Nah itu ditanya apa boleh kita tahiyatul masjid Nabawi itu di halaman? Nggak boleh jawabannya. Padahal Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sudah nggak bisa masuk, ya intinya bahwa tahiyatul masjid itu adalah apabila kalian masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Nah jadi itu. Adapun keutamaan sholat di Masjid Nabawi, semua yang dipagari oleh pemerintah itu jadi halaman untuk sholat, dikasih payung. Nah maka pahalanya sudah masuk yang dilipatkan 1000 kali, sebagaimana hadis Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza. Apa ada dalilnya? Kan Rasulullah bersabda, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin mimma siwahu illa fi masjidil haram. Sholat sekali di masjid saya ini lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan di luar, kecuali kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram. Nah terus sampai sekarang batas masjid Nabi di zaman Nabi itu masih ditelisi. Kalau Bapak lihat tiang dari mimbar ya, dari mimbar menghadap kiblat, dari mimbar lihat ke kiri, pojoknya itu kan raudhah, habis terus mulai bangunan gitu. Lihat ke kanan kira-kira jauhnya segitu, nanti ada tiang satu-satunya yang ada tulisannya bahasa Arab, di atasnya AC. Atas nggak tahu kalau itu ada AC-nya di atas atau AC-nya di bawah. Pokoknya di kan tiangnya selalu ada. Iya ada itu ya. Nah ada tulisan bahasa Arab haddu masjidin Nabi SAW. Nggak ada tiang lain yang ditulisi gitu, tapi itu ditulisi terus belakang sampai paling pojok di belakang, yang setelah itu atasnya itu hanya payung. Nah jadi di payung di tengah-tengah masjid Nabi ya. Nah jadi mundurnya sampai segitu. Nah terus nanti di pojok sana juga ada. Nah tapi yang di bagian belakang baris ini tuh nggak ada tulisannya. Setahu saya lihat nggak ditulisi. Yang ditulisi cuma pinggir kanan sama yang di pojok lurusnya belakangnya raudhah. Nah lalu apa sholat di perkembangan atau perluasan itu juga mendapatkan 1000 kali lipat. Kenapa? Karena hadis Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjid saya ini afdalu min alfi sholatin mimma siwahu illa fil masjidil haram, lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar, kecuali jika dibandingkan dengan sholat di masjidil haram. Semua ulama mengatakan masuk. Kenapa? Karena perluasan itu mulai sejak zaman Khulafaur Rasyidin, dan perluasan itu
setelah ke kanan sedikit, ke kanan lagi, terus akhirnya ke depan. Akhirnya raudhahnya di sini, di depan itu kira-kira 6 atau kira-kira berapa soft gitu ya. Nah, terus tempat imamnya di sana. Ini asalnya bukan Masjid Nabi, tapi akhirnya dipakai jamaah, dan semua ulama mengatakan soft pertama lebih afdol daripada soft belakang. Dulu kan Masjid Nabi difahami oleh semua ulama sejak sahabat bahwa begitu diluaskan hukumnya masuk semuanya. Dan kita pahami ternyata itu rahmah. Seandainya tidak, alangkah desekannya untuk merebut sholat di dalam Masjid Nabawi yang luasnya tidak seberapa luas. Nah, jadi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah perkembangan Masjid Nabi. Intinya bahwa kita kembali ke bab kita, sholat Jumat itu harus di Masjid Jami. Masjid Jami itu apa? Masjid Jami itu masjid yang dipakai, tempat itu dipakai sebagai masjid dan diadakan Jumatan di situ. Itu Jumatan. Pertanyaan, kalau tidak punya masjid, terus Jumatannya bagaimana? Cukup kuat pendapat kalau tidak punya masjid, sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumatan pertama di Madinah itu di masjid, setelah masjid itu dibangun. Nah, jadi itu. Berapa jauh? Nggak ada masjidnya. Kalau di sini kan ya mungkin sekitar 1 kilo udah ada masjid. Lah, kalau nggak ada masjid harus menuju ke masjid apabila. Tapi misalnya kita ada rombongan beberapa puluh berangkat, ini berita aja ya, ke Korea untuk kerja gitu, dan semuanya Islam, orang kampung gitu. Habis itu gimana sholatnya? Ya di antara mereka sendiri banyak yang nggak sholat. Kalau gitu yang sholat tetap masih mayoritas. Jumatan di mana? Buat ngadakan Jumatan sendiri di tempat kerja. Nah, jadi loh, kalau kayak gitu ya sholat zuhur, sholat asar aja, tidak usah Jumatan. Kenapa? Karena nggak ada masjid. Nah, ada ini multifungsi, jadi ada salah satu mall ya, itu tempat parkirnya dibuat Jumat. Itu gimana? Nah, selain waktu Jumatan dia difungsikan untuk parkir. Tapi kalau waktu Jumatan itu memang space disiapkan untuk Jumatan. yang saya tahu karena saya punya jadwal di situ, itu di Tunjungan Plaza lantai, di Tunjungan Plaza 3. Ya. Yang TP3. Parkirannya itu BTC dulu kan. Itu kan dibuat. Saya cerita yang di Tunjungan Plaza karena saya yang tahunya di situ ya. Itu aslinya musola itu lebih kecil dari ruang yang nggak ada tiangnya ini. Asalnya seperti itu ya. Terus akhirnya digunakan untuk Jumatan, nggak muat. Akhirnya lober, bangunannya sampai sekian tahun ya tetap segitu. Terus akhirnya dapat izin perpanjangan ke kiri sedikit, gitu. Akhirnya lober ke kiri. Tapi kalau nggak Jumat itu digunakan untuk perempuan. Nah, kalau Jumatan halaman tempat parkir yang panjang itu akhirnya untuk pelebaran Jumatan. Namanya sekarang ya sudah sekian tahun itu diganti menjadi Masjid Taqwa. Tunjungan Plaza. Nah itu ya, Masjid Taqwa. Nah itu bagaimana? Tidak apa-apa, itu menurut banyak ulama yang tadi ditanyakan itu dipinjam untuk masjid tadi itu. Kan akhirnya dipinjam untuk masjid. Yang kecil terus ada pelebaran ke kiri itu jadi Masjid Taqwa. 5 waktu dipakai sholat, Jumatan di situ. Adapun lobernya itu tidak apa-apa karena bakaran tidak muat. Kalau yang ini nih insidental kan. Jadi kalau keseharian nggak ada masjid, nggak ada jamaah di situ. Nggak ada sholat, nggak ada Jumat. Tapi parkir. Tapi kalau waktu Jumatan, ya
itu baru dipinjam untuk parkir. Nah, itu yang tadi dibahas. Itu banyak ulama yang mengatakan Jumatan itu harus di masjid jami. Lah masjid jami itu masjid yang secara umum tempat itu digunakan untuk masjid. Setelah tadi ada tempat yang bukan bangunan wakaf itu dipinjam untuk masjid tadi ya. Nah, jadi sehari-harinya itu adalah masjid gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau seandainya nggak ada jamaah karena orang sedang nggak ada, tapi tempat itu sesungguhnya dipinjam untuk masjid 5 waktu di situ. Nah, ya. Nah, itu yang ditulis oleh ulama bahwa sholat Jumat itu harus di masjid jami. Sekarang kalau kayak gitu bukan masjid, sehari-harinya nggak masjid ya, terus dipinjam. Oh, musola aja. Itu ditinggal loh kalau Jumatan. Ya. Wallahu a'lam. Kayak itu Syariah Fair itu di Jatim Expo itu kan bukan masjid. Iya. Itu dipakai Jumatan. Pakai Jumatan. waktu ada event biasanya. Hanya waktu event itu aja. Ya itu harusnya pembahasan ulama di kitab-kitab fikih semuanya Jumatan harus di masjid jami. Sekarang sekedar contoh ya, sekedar contoh. Wah, kita mau itikaf terus di mana ini? Akhirnya nyewa 1 bulan dipakai terawih sama dipakai itikaf. Itikaf harus di masjid. Gitu. Apa boleh di situ? Kan sama nanti jadinya. Jumatan harus di masjid. Kata jami di sini di zaman kita cukup dengan masjid karena masjid kampung itu zaman kita kan musola. Nah, Jumatan harus di masjid. Apa boleh? Nah, itikaf harus di masjid. Teks ayatnya wa antum akifuna fil masajid, ketika kalian itikaf di masjid. Gitu ya. Nah, apa boleh itikaf di rumah? Nah, itikaf itu meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kerjaan. Kerjaan dunia maksudnya. Ditinggal kemana? Ditinggal ke masjid untuk ibadah. Ke rumah Allah. Ke rumah Allah. Terus apa boleh nyewa misalnya Jatim Expo gitu ya. Tambah repot kita ya. Lebih baik nggak usah terlalu banyak berpikir, ngikut saja agama itu lebih tenang gitu. Paling aman. Beragama itu ngikut saja itu lebih aman. Nah, jadi itu. Toh nggak bisa Jumatan, banyak penjelasan di dalam hadis ya, salat zuhur. Ya. Oh, nggak ada Jumatan, salat zuhur. Kan gitu. Yang tanya sedikit, Nah, sedikit menyimpang. Kalau yang tadi itu area sholat tahiyatul masjid itu kan di dalam masjid ya. Dan itu kan yang menjadi larangan jual beli. Kalau di teras gimana, Ustaz? Apakah itu termasuk kena larangan jual beli di areanya masjid? Jadi kata masjid itu maksudnya batasnya masjid itu mana? Itu tergantung babnya. Tergantung babnya. Misal jual beli tidak boleh di masjid. Kebanyakan penjelasan ulama yaitu bangunan yang dipakai untuk sholat. Emperan kan dipakai untuk sholat kalau tidak muat. Gitu. Dan orang parkir kan tidak di emperan. Kalau seandainya emperan itu lantainya bukan lantai dalam, terus kalau tidak Jumatan karena sedikit dipakai parkir ya. Nah, insya Allah tidak apa-apa dipakai jualan. Nah, jadi jualan itu tidak boleh di masjid, tidak boleh di bangunan masjid yang dipakai untuk sholat, tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadahnya. Misalnya parkir gitu. Nah, sekarang salah satu masjid itu ada emperannya ada yang 1 sisi, ada yang 2, 3 sisi gitu. Nah, terus kalau Jumatan itu digelarin lemek untuk Jumatan, tapi kalau nggak Jumatan di dalam aja itu nggak sampai separuh, akhirnya itu dipakai parkir. Nah, itu yang asli sehari-harinya dipakai parkir, boleh tidak dipakai jualan? Insya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu untuk parkir. Adapun Jumat itu karena tidak muat. Nah, jadi itu wallahu alam. Itu yang bagian Jumat. Tapi kalau tahiyatul masjid idza dakhala
apabila masuk ahadukum, salah satu di antara kalian. Karena itu tadi ulama menjelaskan masuk dulu, baru pertama kalian dilakukan tatkala masuk itu kayak gitu. Kemudian ada lagi bangunan masjid apabila tidak dipakai untuk masjid, gitu ya. Jadi misalnya begini, di sebelah itu ada kamar mandi, ada WC ya. Di salah satu masjid itu untuk rumah imam, nempel di masjid. Rumah imam, kalau ini sebelahnya itu untuk kamar mandi. Kamar mandi bisa masuk sini. Tapi kalau rumahnya imam tidak bisa masuk masjid, maksudnya itu. Saya pernah ditanya, rumahnya imam itu boleh ada pintunya ke masjid? Apabila suami istri di situ, gitu. Yang saya mantap ngikut yang tidak boleh. Tidak boleh ada pintu dari rumah itu langsung masuk masjid. Kalau jendela tidak apa-apa. Jadi orang masuk rumah tidak masuk ke masjid, tidak bisa langsung masjid. Jadi misalnya begini, orang masuk ke rumah terus masuk ke masjid, tidak bisa gitu. Jadi kalau kamu ke rumah itu ya buntu di dalam terus keluar dari rumah. Kalau orang di rumah itu masuk ke masjid, keluar dari rumahnya baru masuk masjid. Nah jadi itu. Nah jadi kalau tinggalnya suami istri di situ itu seperti itu. Karena itu dulu Ustadz ini kita manggil imam terus sudah berkeluarga terus bangunannya kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi kalau dia dari rumah masuk ke masjid, ya aslinya kan memang ada dari situ langsung masuk masjid. Nah saya jawab nggak boleh, harus di tembok. Nggak sekedar pintunya itu dikunci, tapi pintunya itu kusen dan daunnya diambil terus ditembok, sehingga tidak ada akses dari rumah itu masuk masjid apabila tinggal suami istri di situ. Nah sekarang bangunannya nempel, nggak apa-apa. Sesungguhnya orang masuk ke situ itu masuk rumah, keluar rumah masuk masjid itu masuk di sini. Nah padahal itu ya tanahnya tanah wakaf, bangunannya juga bangunan. Dan banyak kan masjid yang bagian-bagian tertentu dipakai kantor, dipakai gitu. Nah, tapi kalau tidak boleh mengubur di masjid, itu ulama menjelaskan tanah wakaf masjid. Jadi misalnya tanah wakaf itu 3 hektar untuk masjid, atau 1 hektar lah. 1 hektar kan 100 kali 100. Masjidnya baru 20 kali 30. Kan masih sangat luas. Tidak boleh mengubur jenazah di tanah masjid. Itu namanya mengubur di masjid. Nah jadi jualan gitu ya. Terus jualan terus apa? Sholat tahiyatul masjid, mengubur, sama-sama di masjid, tapi batas masjid itu beda-beda. Ya. Sholat tahiyatul masjid di masjid, jualan tidak boleh di masjid, tidak boleh mengubur di masjid. Ya, masjid tapi batasnya masjid ternyata beda gitu loh. Nah jadi itu. Nah Ustaz, lagi. Kalau seperti Ustaz tadi katakan seperti ruang ini ya, ruang ini sebenarnya ini kan ada ruang tidak untuk sholat. Tapi pada saat ada seorang intikaf, kalau dia tidurnya aja di sini boleh nggak? Suami istri tidak boleh. Nggak suami istri. Nggak Pak. Nggak suami istri. Dia Iya. intikaf di masjid, tapi dia tidurnya di sini. Kan di masjid kan tidak enak. Iya. Kalau itikaf boleh gitu. Itikafnya di sini, tidurnya apabila tidak mungkin tidur di dalam apapun sebabnya, ganggu yang sholat, ganggu yang apa. Nah itu kenapa? Karena di zaman Nabi banyak tenda dibangun, ada yang di dalam, ada yang di luarnya masjid untuk para wanita yang ikut itikaf. Nah gitu. Nah jadi wanita ikut itikaf terus. Nah namanya orang itikaf kan juga tidur ya. Nah terus ada tenda yang di dalam, ada tenda yang di luar. Tatkala tidur itu di luar. Nah jadi itu. Nah jadi banyak masjid yang kalau itikaf ya tidurnya ya langsung di
ruang utama kan kalau waktunya sholat, waktunya apa kan nanti mereka dibangunkan. Tapi ada juga yang kayak gitu, itu enggak apa-apa. Nah itu. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yantabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awali. Gitu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang itu berdatangan pada hari Jumat dari rumah-rumah mereka, dari lereng-lereng tempat tinggal mereka. Wa an Zuhri anna ahla dzil khulaifa, dan dari Zuhri gitu. Ia berkata, anna ahla dzil khulaifa, sesungguhnya penduduk Dzul Khulaifa. Dzul Khulaifa itu sekarang namanya Bir Ali. Jadi kalau orang mau umroh dari Madinah, kalau kita ke Madinah dulu baru mau umroh dari Madinah ke Makkah, itu kan diampirkan di Bir Ali untuk sholat dan ngambil mikot kan itu ya. Nah itu 3 mendekati 4 mil, berarti kurang lebih 6-7 kilo gitu ya dari masjid itu. Itu di zaman sekarang bisa jadi di zaman Nabi itu lebih panjang. Kenapa? Karena kalau jalan raya itu motongnya itu enggak muter, belok-beloknya itu enggak muter, itu menjadi lebih pendek jaraknya dibandingkan dengan zaman dulu yang ada bukit-bukit. Bukit ini terus ngambil sela-selanya bukit yang gampang dilalui. Nah itu. Nah, ahlu dzil khulaifa kanu yajtami'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu Jumatan bersama Nabi SAW di Masjid Nabi. Wa dzalika ala masirati sittati amyal, bukan 6 kilo tapi sittati amyal 6 mil. 6 mil berarti kurang lebih 10 kilo. Kan 1 milnya kan 1, lebihnya itu di atas separuh. Ya. 6 mil dari Madinah, dan mereka itu kalau tidak naik unta jalan kaki. Jadi Jumatan itu jauhnya segitu. Nah itu. Wa Anata ibn Abi Rabah qala kana ahlu Mina yahdhuruna al-jumu'ata bi Makkah. Penduduk Mina di zaman Nabi SAW setelah Fathu Mekah terus akhirnya berbondong-bondong masuk Islam, penduduk Mina kalau Jumatan datangnya ke Masjidil Haram. Nah, zaman sekarang orang kalau lagi di Mina, kalau mau tawaf ifadah kan juga banyak jalan kaki, mayoritas jalan kaki gitu. Jadi karena kalau tawaf ifadah itu dia duluan, maksudnya mau tawaf ifadah duluan, itu berarti tanggal 10 setelah pagi hari di Muzdalifah, terus ke Mina ngelempar Jumrah Aqabah, terus tahallul, terus ke yang maunya dulu, saya tahallul dulu aja supaya enak. Nah itu. Nah kalau udah tahallul semua bebas dari larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Nah kalau sudah datang ke Mekah terus tawaf ifadah, kalau sudah tawaf ifadah dan kalau dia sudah sa'i haji berarti sudah tawaf ifadah saja. Setelah itu sudah bebas semua, nggak ada lagi larangan. Berhubungan suami istri sudah boleh, nggak ada larangan kalau sudah tawaf ifadah, sudah tahallul, sudah tawaf ifadah. Nah, padahal amalan haji wajib hukumnya ada yang belum selesai. Apa itu? Yaitu melempar jumroh yang 3 hari, 11, 12, 13 kan belum, ini baru tanggal 10. Nah, di tanggal 10 itu jalan ke Mekah, jalan kaki dari Mina. Nah, tapi itu kan haji kan orang banyak, gak terasa gitu ya. Lah Jumatan di waktu itu juga masih sedikit dari Mina jalan ke Masjidil Haram. Mantap ya. Nah, wa Anata ibn Abi Rabah kana ahlu Mina yahduruna al-jum'ata bi Makkah. Dari Atha ibn Abi Rabah, ia berkata penduduk Mina di zaman Nabi itu jalan ke Mekah untuk Jumatan. Qala al-Hafidz fi Talkhis, Imam Hafidz Ibnu Hajar berkata, lam yunqal anna Nabi sallallahu adzina li ahadin fi iqamatil jumu'ati fi syai'in min masajidil Madinah wala fil qura allati qurbaha. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi mengizinkan seorang pun untuk mengadakan Jumatan selain di masjid Nabi, selain di masjid-masjid Madinah gitu.
masjid-masjid Madinah, maksudnya di zaman Nabi gitu. Karena Masjid Kuba itu dari awal dipakai Jumatan. Ada lagi masjid yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi setiap dia berada di situ itu mendoakan yang punya tanah. Nah, itu kenapa? Karena pertama kali Jumatan di daerah situ itu di situ gitu ya. Nah, terus Ubay bin Ka'ab itu imam yang ditunjuk oleh Khalifah Umar ya. Dan dia itu adalah salah satu qari Rasulullah SAW. Maksudnya qari itu yang sering diperintah oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran. Nah, terus anaknya itu bertanya, wahai bapak, kenapa ketika engkau di sini mesti doanya itu lama dan untuk satu bulan? Maksudnya mendoakan seorang. Nah, terus menceritakan pertama kali dibangun masjid itu di zaman Nabi SAW dan orang-orang semua Jumatan itu di sini. Gitu. Wala fil qura allati qurbaha, dan desa-desa maksudnya perkampungan yang dekat itu Rasulullah tidak mengizinkan untuk Jumatan di desanya. Ya desa maksudnya di sini ya kampung-kampung tadi, kalau ada masjid-masjidul hayy maksudnya mushola tadi itu. Rasulullah tidak mengizinkan Jumatan di kampungnya. Ijtima'ul jumu'ati wal 'idi fi yaumin wahid, jika berkumpul Jumatan dan hari raya. Jika berkumpul hari raya dan hari Jumat. Maksudnya hari raya terjadi pada hari Jumat. Idza jitama'al jumu'atu wal 'idu fi yaumin wahidin, apabila hari raya pas hari Jumat, berarti ya ada Jumatan, ada salat hari raya di satu hari. Saqatatil jum'atu amman shallal id, itu gugur kewajiban Jumatan bagi yang sudah sholat hari raya gitu. Tapi apakah dia kalau nggak Jumatan sholat duhur? Hampir semua ulama wajib sholat duhur. Tapi ada beberapa ulama sejak generasi awal Nggak pakai salat duhur, gugur ya. Kalau mau Jumatan silakan, nggak Jumatan nggak pakai salat duhur, gitu saja. Tapi sangat sedikit yang pendapatnya seperti itu. Itu. An Zaid bin Arqam qala sholat Nabi sallallahu alaihi al-ida. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, Nabi sallallahu salat Id, tsumma rakhasa fil jumu'ah, lalu memberi keringanan Jumatan. Faqala man sa'a yusalli falyusalli, siapa yang mau salat Jumat maka silahkan. Wa yustahabbu lil imam ay yuqimal jumu'ata liyashhadaha man syaa syuhudaha wa man lam yashhadil id. Tetapi imam itu yang jadi masalah, teksnya pengarang di sini kata-katanya adalah yustahab. Gitu. Disunnahkan imam itu tetap mengadakan Jumatan. Gitu. Nah, dan ada ungkapan yang lain karena ini bukan teks hadis. Nah, ungkapan ulama harus tetap ada yang adakan Jumatan. Nah itu kenapa? Karena nanti umat yang mau Jumatan supaya bisa Jumatan, dan yang tidak bisa hadir sholat Id dia wajib Jumatan. Dia wajib Jumatan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, telah kumpul di hari kalian ini dua hari raya. Faman sa'a jaza'ahu minal jumu'ati wa inna mujamma'un, siapa yang menghendaki tidak Jumatan, sholat Idnya sudah cukup, tapi kami tetap Jumatan. Kami tetap Jumatan. Jadi Rasulullah sabdanya seperti itu, kami tetap Jumatan. Nah, rumah Rasulullah di pinggir masjid. Nah, yang tadi itu 6 mil 9 kilo jalan kaki gitu ya. Nah, kalau hari raya jalan terus pulang terus balik lagi. Wallahu alam, mungkin karena itu akhirnya ada rukhsah, ada keringanan. Nah, intinya bahwa apabila di hari Jumat sudah sholat hari raya, maka
rukhsah boleh tidak Jumatan, apakah harus sholat duhur, pembahasan di dalam fikih sejak tabi'ut tabi'in, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semua ulama hampir semua ulama di 4 mazhab tetap wajib Jumatan. Dalil yang diangkat banyak, tapi bukan langsung teks. Ya, adapun ada yang berpendapat gitu, enggak, Rasulullah SAW mengatakan cukup sholat hari raya, ya berarti enggak pakai Jumatan, enggak pakai sholat duhur. Itu juga ulama ahlu sunnah, tapi sangat sedikit gitu. Nah, adapun yang dijadikan dalil oleh jumhur gitu, bahwa sholat wajib itu 5 kali gitu. Sholat wajib itu sehari 5 kali, dan ada teks yang sangat dekat, yaitu al-jumu'atu wajibun ala kulli muslimin illa khamsa. Jumatan itu wajib bagi setiap muslim kecuali 5 golongan. Kan itu. Nah, 5 golongan: anak kecil, musafir, orang sakit, wanita, budak. Gitu. Nah, sekarang anak kecil tidak wajib karena memang semua kewajiban belum wajib. Musafir nggak wajib Jumatan, tapi dia juga wajib salat zuhur. Nah kan gitu kan ya. Qashar atau urusan qashar atau nggak qashar itu beda, tapi yang penting nggak wajib Jumatan, wajib salat zuhur. Sakit nggak wajib Jumatan, wajib salat zuhur. Wanita kalau Jumatan zuhurnya gugur, kalau nggak Jumatan salat zuhur. Nah jadi itu. Nah, budak wajib sholat duhur kalau nggak Jumatan. Nah karena itu al-jumu'atu wajibun illa, Jumatan itu wajib untuk semua yang Islam kecuali ini. Ini tidak wajib Jumatan, tapi nggak langsung gugur, nggak langsung gugur, tapi dia harus sholat zuhur. Karena apa? Karena sholat wajib 1 hari itu 5 kali. Nah karena itu tadi kita katakan yang sholat hari raya nggak wajib hadir ke Jumatan, meskipun tidak sakit, meskipun nggak safar gitu, tapi harus sholat zuhur. Nah, adapun ada 1-2 pendapat ulama yang tadi itu kita sampaikan. Kenapa? Barangkali nanti kebetulan kitab ulama itu yang dibaca oleh salah satu ustadz, terus lu kok gini lah, dia wajib, jadi supaya nggak kayak gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan mohon dipersilakan. Sudah terdengar azan di luar. Kalau ada yang mau ditanyakan sebentar dulu monggo. Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.